Ilmu ini adalah afdalu syai', sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya, semulia-mulianya yang ada di dunia ini. Nah, jadi kita ambil malam hari ini keberkahan dari satu ilmu yang mana insya Allah bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita, bisa kita sampaikan kepada keluarga kita, sanak famili kita, dan mudah-mudahan malam hari ini kita dapat ilmu yang berkah, yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kita satu perintah. Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kita satu larangan, yang mana sifatnya ini, baik itu perintah ataupun larangan, adalah menguji ketaatan kita kepada Allah. Di dalam satu ayat di dalam surat Al-Imran, mungkin ayatnya udah kita hafal semua, begitu sering dengar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan sama kita bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perintah kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi Allah khitabkan mereka kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, takutlah kalian kepada Allah. Disuruh bahwasanya kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah, maka kalian yang pertama mesti takwa kepada Allah. Takwanya yang model bagaimana? Haqqa tuqatihi, takwanya yang sebenar-benarnya takwa. Ittaqullaha haqqa tuqatihi, sebenar-benarnya takwa, bukan takwa sekedar sekarang takwa besok enggak, sekarang takwa besok maksiat, enggak. Takwanya sebenar-benarnya takwa, yaitu hakikatut takwa. Jadi dalam keadaan apapun, ada orangkah, enggak ada orangkah, tetap takwa kepada Allah. Bagaimana caranya kita manfaatkan takwa ini di dalam kehidupan sehari-hari kita? Kita terapkan takwa dalam kehidupan sehari-hari kita. Gampang. Yang Allah berikan kepada kita, kita bisa jadikan sarana takwa kita kepada Allah. Yang Allah anugerahkan kepada kita, bisa kita jadikan sarana untuk takwa kepada Allah. Contoh, sehat walafiat ini adalah anugerah buat kita. Sampai sekarang, bahkan sekarang sehat ini mahal. Sehat ini sekarang mahal. Sekarang orang sakit dikit udah kacau aja dah, dijauhin orang. Dulu orang sakit berbondong-bondong ditengokin, ada yang bawa buah, ada yang bawa segala macem. Sekarang lo sakit diisolasi lo, isoman lo, nggak boleh, pagerin, ditutup, dikunci, nggak ada yang boleh nengok. Nah, jadi ini adalah kesehatan anugerah buat kita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita kan mintanya sehat mulu. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah, as-sihah wal-afiyah, wa tamam al-afiyah, wa dawam al-afiyah. Minta sehat, minta sempurnanya sehat, minta langgengnya kesehatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sehat satu anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita nggak pakai ibadah, nggak pakai kita taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kesehatan tersebut nanti akan kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Jadi kalau udah dikasih sehat, dianugerahi sehat, ayo ibadah kepada Allah. Salat 5 waktu jangan ditinggal, berbuat baik jangan ditinggal, hadir majelis-majelis ilmu jangan ditinggal. Jangan sampai entar kesehatan ini diambil sama Allah, dicabut sama Allah, baru kita minta ngerengek untuk ibadah.
Udah banyak selang di mana-mana, gue mau sholat. Bagaimana sholatnya? Udah keadaan udah begitu. Jangan sampai ketika diambil kenikmatan sama Allah baru kita ngerenge untuk sholat. Jangan diambil ini nikmat sama Allah, kesehatan, baru kita ngerenge buat ngaji. Jangankan duduk, bergerak aja sakit. Jadi pakai ini kesehatan yang Allah berikan untuk bertakwa kepada Allah. Begitu juga ketika kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin panca indera kita sehat, anggota tubuh kita semuanya sehat walafiat. Jangan kita pakai buat maksiat kepada Allah. Pakai ini semua titipan Allah untuk ibadah kepada Allah. Allah jadikan mata buat kita fungsinya untuk semua memandang kepada hal-hal yang baik, wabil khusus Allah anugerahkan kita kedua telinga, yang mana ini telinga kita bisa pakai buat mendengar yang baik. Allah anugerahkan kita mulut, bisa berbicara, bisa komunikasi satu dengan yang lain. Maka pergunakan ini mulut untuk berbuat kebaikan, ajak orang berbuat kebaikan. Nasihatin kita punya keluarga, bilangin kita punya saudara, kalau punya anak nasihatin anaknya. Jangan kita pakai buat gibahin orang, gunjing orang, celain orang, maki-maki orang. Nggak boleh. Jadi ketika semua kenikmatan yang Allah berikan kita bisa jadikan sarana untuk kita bertakwa kepada Allah. Allah dibilang takwalah kalian kepada Allah sebenar-benarnya takwa. Kalau cuma takwa sekarang entar ngaco lagi mah bukan takwa namanya. Yang dimaksud takwa adalah takwa dengan sebenar-benarnya. Ente tinggalin maksiat, ente tinggalin perbuatan-perbuatan maksiat semampu ente, semaksimal ente. Kita bukan nabi, kita bakalan maksiat. Allah mau jaga bagaimana tetap kita bakalan maksiat. Karena manusia nggak ada yang dimaksum sama Allah, nggak ada yang dijaga, dipelihara sama Allah untuk tidak bermaksiat, enggak. Tapi manusia bisa memaksimalkan, bisa terus supaya dia dirinya enggak terjerumus ke dalam maksiat. Jadi Allah bilang ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian meninggalkan dunia ini, jangan sampai kalian menghadapi yang namanya kematian kecuali kalian dalam keadaan beriman muslim. Allah udah bilang hati-hati, jangan sampai kalian ninggalin ini dalam keadaan kecuali engkau dalam keadaan muslim, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Karena keimanan ini yang kalian anut saat ini, yang ente yakinkan saat ini, yang bisa menyelamatkan kalian di akhirat. Kalau engkau tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, hati-hati. Nanti kalian akan celaka di dalam akhirat. Allah udah jamin muslimun selamat. Cuma nanti kena yang namanya ya sekedar kita punya maksiat di dunia bagaimana. Jadi muslimun semuanya selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allah azab kepada umatnya Nabi Muhammad bukan azab marah murkanya Allah, enggak. Allah azab untuk dia punya hukuman. Hukuman di dalam akhirat tergantung gimana kita melaksanakan di dunianya. Kalau maksiat lo banyak, ya otomatis hukuman lo semakin lama, makin lama di sana. Tapi kalau hukumannya sedikit, insya Allah juga sedikit, cuma sebentarnya di neraka kan nggak bakalan sanggup loh. Bahkan dibilang kalau lo kuat api neraka, lo maksiat deh kepada Allah. Itu omongan dalam banget tuh. Lo mau maksiat sama Allah, silahkan
selama lo kuat diazab nanti di nerakanya Allah, lo maksiat sama Allah. Cuma kan gitu kan maksiat kan kita pikir deh di neraka sebentar. Neraka nggak bisa merem lo di penjara bisa tidur enak. Di neraka nggak ada waktu tidur, waktunya nangis, nambah nangis. Nggak ada waktu di neraka, istirahat dulu malaikat. Capek gua. Oh tidur dulu, gua menyender dulu, gila pegal gua digebukin mulu. Nggak ada. Di kulit lo dibakar, disetrika habis, badalna juludan akhar. Allah bilang apa? Kalau habis kulitnya disetrika, dibakar habis, dikembaliin lagi kayak ulang, disikat lagi. Dibalikin lagi kayak ulang, disikat lagi. Dibalikin kayak ulang, dihantam lagi. Jadi nggak ada break. Nggak ada remisi. Di Indonesia remisi. Korupsi MM-an remisi. Potongan nggak ada. Jadi lu jangan macem-macem. Jadi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sampai kalian meninggalkan dunia kecuali dalam keadaan muslim. Hati-hati. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang apa? Orang yang meninggalkan dunia ini dalam keadaan tidak beriman, maka Allah nggak bakal kasih syafaatnya, Allah nggak bakal kesianin mereka. Hati-hati. Orang-orang yang meninggalkan dunia ini dalam keadaan tidak beriman kepada Allah dan Rasul, niscaya dia tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah dan Rasul. Yang mendapatkan syafaatul uzma kelak nanti adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau yang maksiat, mau yang kagak, selama umatnya Nabi Muhammad entar akan mendapatkan yang namanya syafaatul uzma. Bukan umat Nabi Muhammad doang, umat-umat Nabi terdahulu yang mana mereka iman kepada Allah dan kepada nabinya, semua kelak akan masuk ke dalam naungannya syafaatul uzma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati-hati ketika kita dapatkan semua dunia yang kita rasakan saat ini. Ayo harta ente bisa membawa ente taat kepada Allah. Istri yang Allah berikan buat kita, yang Allah sandingkan, Allah jodohin buat kita saat ini bisa menjadikan sarana taatnya kita, takwanya kita kepada Allah. Yang perempuan yang punya suami yang dipilihkan oleh Allah itu bisa menjadikan itu sarana takwanya seorang istri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua sehat kita, titipan-titipan kita ini semuanya adalah bisa kita pakai untuk mendapatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan apa? Ad-dunya sa'ah. Dunia ini sesaat. Ad-dunya sa'ah, dunia ini sesaat. 1400 tahun sebentar. Kalau kita hitung dari awal diciptakan di dunia ini sampai sekarang nggak terhitung. Yang ente anggap lama di dunia ini sesaat. Kalau bahasa kita mah ya Allah sekedipan mata lewat. Makanya kita nggak berasa sekarang. Dulu kita kecil pada main, sekarang udah pada gede. Yang tua udah pada habis. Nanti kita masuk generasi nanti orang tua. Kayaknya baru kemarin kita pakai celana SD, sekarang kita udah pada gede. Baru kemarin merit, udah pada punya anak. Kan itu cepat dunia. Jadi ad-dunya sa'ah, ayo dunia ini sesaat. Kalau lo nggak pakai di dunia, dunia akan ninggalin ente. Kalau ente nggak gunakan dunia, dunia akan ninggalin ente. Bahkan ente juga akan meninggalkan dunia ini. Jadi pakai dunia ini katanya, ad-dunya sa'ah, ayo dunia ini sekedar sesaat, ij'alha ta'ah. Maka jadikan dunia yang sesaat ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan dunia ini semuanya buat kita. Jadikan ini sarana ketaatan kita kepada Allah. Jadi gampang kalau kita mau melakukan ketaatan, gampang banget. Apalagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ente memakan niat untuk ibadah, pahala. Itu taat ente kepada Allah. Ente mau tidur niatin biar ibadahnya kuat, pahala. Itu jadi sarana taat buat ente kepada Allah.
ente mau kerja niat cari rezeki yang halal yang berkah, ente keluar kerja dapat juga rezekinya pahala juga. Jadi seperti itu. Jadi apapun yang sifatnya kebaikan ente jadiin sarana taat ente kepada Allah, dihitung pahala sama Allah. Ente nongkrong sama teman-teman yang baik, teman salah, ente tegur, niatnya apa? Niatnya sayang sama teman. Jangan niat tegur ente mau sombongkan diri ente. Lo ngaji dong nih kayak gue nih. Gue ngaji gue udah bisa gue. Diceramah, dinasihatin, niatnya apa? Merasa ente paling mulia, merasa teman ente paling rendah, paling hina. Gak boleh. Niatin ini kita ngomong semata-mata untuk nolong teman kita. Kan dibilang wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ente saling tolong menolong di dalam kebenaran. Teman ente ngejauh, ente rangkul lagi, deketin lagi, ngelihat ini ngejauh, ngelihat ini begini, ente samperin, ente rangkul dia. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la tata'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ente saling tolong menolong di dalam ketakwaan kepada Allah. Jangan saling tolong menolong tentang keburukan. Temen udah buruk kita tolongin, gitu wah udah dia nambah jauh kita jauhin lagi habis. Jangan. Jadi itu dia. Jadi jadikan dunia yang sesaat ini untuk bisa kita jadikan sarana ladang takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan apa? Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat cocok tanamnya akhirat. Ente anggap dunia ini ladang buat ente. Kalau ladang, ada sawah, ente pakai buat cocok tanam, ntar waktu panen ente bakalan panen. Tapi bukan sekedar ditanam doang, dirawat juga. Ada hama, ente pinggirin itu hama. Ente jadikan dunia seperti itu. Sekarang ente mau cocok tanam apa di dalam dunia? Ente mau ke akhirat, ente tanamkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ente hindarin hama-hamanya. Apa aja hama-hamanya? Ada riya, ada sombong, ada ujub, ada takabur, ada istihza bin nas. Ente ngelihat orang rendah aja bawaannya. Lihat orang ente ketawanya apa ya? Ngecilin dosa. Kalau ketawa, girangin dia, ketawa senyum ibadah, pahala. Jadi ente di dunia gimana kita? Ente cocok tanam buat akhirat, nanti ente akan hasilnya ente akan dapat. Begitu juga ketika mereka cocok tanamnya di dalam urusan-urusan maksiat kepada Allah, ntar juga akan petik tuh semua hasilnya. Dia tanam maksiat di dunia, dia tanam ghibah, dia tanam sombong, dia tanam bohong, dia tanam culas, dia tanam maling sebagainya segala macam. Di akhirat, ntar dihisap sama Allah. Tapi kan udah di penjara. Penjara dunia nggak ngewakilin hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Dia maling ditangkap 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, dia ngebunuh ditangkap. Ntar di akhirat kena juga. Lo ngebunuh tanpa hak, lo menghilangkan nyawa seseorang, lo ngambil haknya seseorang tanpa hak, kena lagi ntar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya hati-hati, dunia yang sesaat jangan ente jadikan hal yang madarat buat ente. Dunia yang sesaat jadikan ini sarana taat kita supaya kelak nanti kita akan mendapatkan semuanya apa yang kita kerjakan di dunia ini. Mudah-mudahan kita selalu dianugerahkan oleh Allah untuk selalu berbuat baik, dihindari oleh Allah untuk segala macam maksiat.